Jadi ini naik lagi. Padahal PKM Jilid 2 kami ini akan selesai tanggal 7 Juni. Penjelasan dan arahan dari Pak Edi. Selamat pagi Mas Gun, terima kasih para narasumber, guru-guru saya dari Unika, dari Ukris, juga dari kawan seperjuangan Wakil Wali Kota Tegal, serta Bapak Ibu sekalian yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Ya, sangat menarik kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 yang hari ini ada di hampir seluruh ujung dunia, Indonesia, bahkan kota Semarang. Kita ini nggak pernah punya pengalaman tiba-tiba kena wabah seperti ini, tapi kita sekali lagi dengan komitmen dan itikat bersama kita, kalau bahasa saya learning by doing, kita sambil melakukan sesuatu, sambil belajar yang terbaik untuk Merah Putih ini. Nah, kalau Semarang ini memang sedikit berbeda dengan kota-kota besar yang lain, atau bahkan nanti juga dengan Tegal, kami tidak berlakukan PSBB. Semangatnya adalah semangat yang saya tangkap dari yang disampaikan Prof. Budi tadi, bahwa COVID ini memang substansi utamanya persoalannya di wilayah kesehatan. Orang jadi kemudian lebih lemah karena dia terserang virus, kemudian akhirnya kalau tidak ditangani dengan baik sampai meninggal dunia. Problem utamanya dulu APD-nya kurang, sudah mulai dengan inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman BLK, para desainer Semarang, bantuan provinsi, bantuan pusat. Insya Allah yang di wilayah medis ini kalau di kota Semarang sudah bisa kita sampaikan dalam tanda kutip tertangani dengan baik. Angka kesembuhan kami sampai hari ini juga sudah mencapai 260 sekian orang. Nah, tetapi persoalan berikutnya pasti adalah persoalan yang namanya dampak sosial, budaya, dan ekonomi pasti. Orang ini katanya makhluk sosial, inginnya selalu berinteraksi, hari ini dibatasi. Orang ini kemudian harus menjalankan aktivitas ekonominya, tiba-tiba kemudian usahanya nggak ada yang beli karena orang pada takut keluar, dan itu pasti menjadi bagian dampak ekonomi. Dodolan orak payu, meh dodolan jame dibatasi, atau bahkan di tempat-tempat lain yang sekarang namanya PSBB dilarang untuk menjalankan aktivitas usaha kecuali unit-unit usaha tertentu seperti kegiatan ekspor. Nah, berbicara tentang itu, maka kami mengambil sebuah jalan tengah ini Bapak Ibu sekalian, yang intinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa hari ini pilihan untuk berdisiplin tentang SOP kesehatan adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Keluar rumah pakai masker, jaga jarak, badan harus selalu bersih, terutama tangan itu ya, karena tangan ini akan memegang kemana-mana. Itu adalah sebuah pilihan wajib, maka kita buat payung yang namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Perwal 28 tahun 2020 itu sebagai dasar, di tiap kelurahan hari ini ada 3 tim patroli, 177x3, 500 lebih, di tiap kecamatan, 16 kecamatan kali 3 tim, ada 48 tim, dan di kota besar sendiri juga ada tim besar yang terdiri dari satuan wilayah, TNI, Polri, serta kawan-kawan dari Pemkor. Tugasnya sederhana, mengingatkan pada masyarakat berdisiplin. Nah, PKM ini kenapa sebagai sebuah jalan tengah? Karena kalau di PSBB, itu umumnya tempat-tempat usaha tutup. Wah, kita sering lihat di TV-TV itu, toko-toko kemudian disemprot sampai sama damkar karena masih buka. Di tempat kita semuanya boleh, Semarang boleh. Tapi harus dibatasi. Apa itu pembatasannya? Jumlah pekerjanya kita lihat. Tadinya pabrik kapasitas 400 dari pagi sampai sore, jangan 400 Mas, 200. Yang 200 sisanya kamu taruh shift malam. Wah, tapi alasan begini, ya sudah, mau PSBB atau mau PKM. Akhirnya mereka mau PKM. PKL juga begitu. Pak, kita pengen jualan, oke, tapi jam 8 tutup ya. Jam 8 hanya bisa melayani pesan antar. Itu juga harus dijaga kebersihannya. Pasar juga begitu, dan seterusnya. Nah, hasil seperti itu, kita masih melihat sebuah tren yang pada PKM jilid pertama, tanggal 27 April sampai 24
4 Mei, sempat ada sebuah optimisme besar untuk penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Dari angka 138 penderita COVID di tanggal 26 April, itu kita sempat mencapai tanggal 19 Mei 47 orang. Jadi turunnya itu sangat luar biasa. Kita sempat optimis, insya Allah ini luar biasa. Tapi kemudian beriring dengan, ini hanya analisa, tapi pasti benar atau tidaknya kami juga belum tahu, analisa kawan-kawan. Beriring dengan dibukanya moda transportasi massal tanggal 9 Mei oleh Menhub, kemudian juga turunnya bantuan sosial tunai yang di Semarang itu yang dapat 600.000 dari Kemensos itu ada 118.000 KK, kemudian yang dapat bantuan sembako dan lain-lain totalnya ada 369.000 KK di bulan Mei menjelang Lebaran. Tiba-tiba pasar penuh, pusat perbelanjaan rame, mal-mal rame luar biasa. Ini orang ini sudah nggak ingat lagi tentang COVID, tapi ingatnya bentar lagi Lebaran, meh bodoh. Nah kemudian dari situ muncul pemikiran kami, ini harus dites secara masif. Tempat-tempat kerumunan, gerombolan, pasar, kemudian juga mal, bahkan tempat-tempat yang kami duga sering dibuat tempat berkumpulnya masyarakat, petugas kita turunkan, dibantu Satuan Brimob. Jadi ini sudah merupakan kebijakan kami. Lebih baik hari ini kita kemudian tahu ada warga Semarang yang COVID di wilayah mana supaya bisa dibuat sekat-sekat supaya tidak terjadi penularan. Nah, pasca itu angka ini kemudian mulai naik. Kata kawan-kawan yang ada di wilayah kesehatan, oh iya Pak Wali pasti, korelasinya ini pasti nyambung. Semakin Pak Wali buat kegiatan tes secara masif, maka angka penderita ini juga akan bertambah. Nah dari situ, dari angka 47, hari ini kita sudah mencapai 128 orang. Jadi ini naik lagi. Padahal PKM Jilid 2 kami ini akan selesai tanggal 7 Juni. Kami di awal-awal pemberlakuan PKM Jilid 2 sempat berpikir untuk menerapkan sebuah kondisi sesuai dengan pesan yang tersirat dari Pak Presiden, yaitu hidup berdampingan dengan COVID-19 atau bahasa kerennya new normal. Tapi melihat situasi seperti ini, saya rasa kami akan melakukan secara per sektor saja. Hari ini tuntutan paling luar biasa adalah tuntutan untuk bisa membuka tempat ibadah. Kata beberapa tokoh agama adalah, Pak Hendy, tolong diingat, insya Allah kalau imannya kuat, imunnya juga jadi tambah kuat. Nah, ini terus kita diskusikan, SOP yang paling tepat untuk kemudian kita buka tempat ibadah pada tanggal 7 Juni nanti, pasca berakhirnya PKM Jilid 2. Artinya, sektor-sektor yang lain, ya sementara masih kita akan melakukan evaluasi, tapi arahnya pasti adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Sektor pendidikan sepanjang masih bisa daring ya monggo pakai daring dulu. Terutama di wilayah-wilayah yang masih usia di bawah 17 tahun untuk pendidikan TK, SD, SMP mungkin masih harus dihitung dengan cermat untuk bisa melakukan pendidikan offline atau langsung ketemu tatap muka. Tapi apapun itu, sekali lagi hal yang paling penting di dalam kebijakan di Kota Semarang ini adalah supporting dari seluruh warga kota. Kita ini insya Allah aktivitasnya sudah berjalan seperti sebelum-sebelumnya, hanya dengan dibatasi kegiatan dan jumlah pengunjung. Maka kalau di tempat-tempat lain yang berlakukan PSBB, katanya PSBB nggak boleh buka, nggak boleh apa, tapi masih ramai, kotanya masih ramai, ya saya rasa ini menjadi pelajaran buat kita. Hari ini yang penting kesadaran masyarakat, mereka mau melakukan pekerjaan apapun, aktivitas apapun, selama sudah mempunyai pemahaman tentang memutus mata rantai dan supaya tidak terkena COVID-19, insya Allah kita akan selalu lakukan hal-hal, upaya-upaya untuk bisa membuat Semarang ini segera terbebas dari COVID-19. Pembukaan saya begitu Mas Gun, mudah-mudahan bisa dipakai untuk sarana berdiskusi untuk kemajuan kota ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.